hormati, kami cintai Al-Mukarram Bapak Profesor Bambang Purwitana, Pak Disun laku pembawa acara, dan juga Pak Etta, sahabat saya, Pak Kenter, Pak Bukuma, Pak Amari, Pak Nur, Pak mana? Pak Nur yang satu. Berarti gimana sudah yang paling banyak tahannya, paling tahu. Dan ibu-ibu yang kami hormati, sungguh apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Yang pada umumnya, juga tuh, berapa? Wah, bahaya ini. Protes. Serangan pada Mau bukan dimulai. pada umumnya. Yang pada umumnya orang-orang di luar sana menjalankan 7 fenomena. Yang pertama, kita harus masuk surga, apalagi Pak Eka yang kaya raya, Juga gitu lain. Ini katanya orang kaya raya ya rugi. Apalagi punya cita-cita yang kuat untuk masuk Jannatul Naim min tahtiha anharu khalidi fiha abada. Alhamdulillah. Kita tak tahu. Yang alam dunia ini paling-paling 5 tahun lagi, ini kui 2 tahun lagi, atau setahun lagi. Besok kok apalagi yang lainnya. Ya tepat tuh. Mbok jenggote tekan wedha. Apa sing jenggote tekan wedha? Ya, tidak akan masuk surga. Oh, betul tekan juga. Malah sunnah-sunnah Nabi harus kita kerjakan. Sehingga Islam itu indah bermain, ya selalu berjamaah, ya Pak tuh ya, Pak tuh, nanti, yang atas dalam diri kita, ya Pak Amari, Pak selamat tinggal kita wong. Dan ini menurut sunnah Nabi ya sehingga diatur orang kabeh dhewe. Ya diatur indah. Islam itu indah dirapikan orang kabeh dhewe. Pernah satu sahabat tak upama bondo donyaku tidak kanggo tuku jenggot. Kudu kucing tinggal metu-metu, tapi memang orang metu rambutnya, mudah-mudahan dapat selamat orang tekan metu. Ya berindah, alhamdulillah. Jadi Islam itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah jadi guru. Murid yang baik adalah yang selalu bertanya. Saya menimbulkan meriah guru pembelajaran itu hidup. Maka saya termasuk orang yang suka bertanya. Pertanyaannya yang pertama adalah, dalam itu menciptakan cakil dengan bentuk dalang. Ya, dalang itu menciptakan cakil dengan perbuatannya, bentuk dan perbuatannya. Ya. Allah menciptakan Nuh dan Kan'an dengan bentuk dan perbuatannya. Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan manusia itu bentuknya tok atau dengan perbuatannya? Jadi saya pernah tanya kepada orang, kamu kok jadi teroris? Saya memang diciptakan Allah untuk jadi teroris.
kamu kok jadi presiden ya, walaupun tidak saya dipersoalkan saya diciptakan jadi presiden. Tak, gitu. Misalnya begitu. Ya. Yang kedua, Al-Furqan ayat 30 ini, saya yakin kalau ini wahyu, tapi saya pernah mendapat pertanyaan. Ada dua konteksnya. Pertama adalah waqala Rasul dan mahjuron. Waqala Rasul, kalau ini wahyu kok dimulai dari waqala Rasul. Tuhan penjelasannya, saya pernah mendapatkan seperti itu. Yang kedua itu mahjuron. Mahjuron ini Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa itu sia-sia. Sia-sia. Pertanyaannya adalah, kalau saya mengatakan dunia ini harga mati, Papua ini harga mati, tidak mengatakan Quran harga mati, saya termasuk mahjuron atau tidak? Sia-sia atau tidak? Ketika manusia hidup mengatakan bahwa kehidupan itu harga mati, bukan Quran harga mati. Terima kasih, ini pertanyaan. Saya butuh penjelasan karena saya ditanya orang, saya akan sampaikan kepada Ustadz yang lebih tahu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga murid. Yang saya tanyakan juga ada dua, Pak. Yang pertama, 7 fenomena ini adalah suksesnya setan berbuat karena sudah tidak dibelenggu lagi. Di dalam puasa kan setan dibelenggu itu, Pak. Yang saya tanyakan, baik itu An-Nas, Al-Falaq, terus Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu adalah salah satu daripada penangkal setan. Tapi sekarang baru saja setan datang dari Jerman tuh, yang telanjang di Bali. Ini juga wal khaba'is ini ya, lebih dahsyat lagi. Apakah ada penangkal yang lain? Yang saya tanyakan begitu. Yang kedua, kalau indikatornya dari 7 tadi bukan di luar Masjid Istiqomah, saya sendiri lepas dari 7 indikator itu ya menurun, bahkan puasanya mabur, bukan mabrur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini selepas Ramadan ini memang sangat berat. Tapi sini saya tuh dari 7 selepas Ramadan ini kok terus kesannya itu kok tidak ada sholat, tidak ada itu malas, itu berarti kan kita pemahamannya tuh seperti blank gitu loh Pak. Seperti blank, kok tidak beramal seperti orang yang memang sudah terbiasa tidak sholat. Seperti itu Pak, pemahaman saya tuh di sini untuk memahami ini. Nah, dalam hati ini kok terus bertanya loh, terus bagaimana ini kok bisa lepas semua ini dari 7 ini untuk mengamalkan lagi itu cara-caranya itu kan kita sudah terbiasa untuk misalkan ya Pak ya kita sholat, kalau hati kita sudah tergerak ini kita kan otomatis Pak sholat, ini terjadi malas, berarti itu untuk pengamalannya sendiri itu pemahamannya terus gimana ini Pak, pemahaman dari ini 7 sabta ini, jadi itu tingkatan pemahamannya atau pemahaman yang secara hukumnya itu belum memahami itu apa gimana gitu loh Pak, itu maksudnya itu, atau untuk mengamalkan itu ku anfusakum wa ahlikum naro itu loh Pak, untuk diri sendiri aja untuk mempertahankan apa sholat ini yang subuh sama sholat apa isya itu malas. Lah terus gimana ini Pak? Kisah gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena-fenomena yang tertulis di sini
misalnya terjadi itu mungkin sebuah kewajaran. Mengapa? Karena memang Rasulullah menyatakan bahwa amal ibadah di bulan Ramadan itu iming-imingnya luar biasa. Iming-imingnya luar biasa. Dan termasuk Rasul juga menyatakan bahwa di bulan Ramadan perbanyaklah tadarus. Dan itu memang kebanyakan manusia biasa itu tendensinya masih pahala. Sehingga kalau memang iming-imingnya luar biasa, ya maka beramai-ramai. Begitu iming-iming itu sudah tidak diberlakukan lagi, kembali udah manusia seperti biasanya. Namun demikian kita sebaiknya berjuang untuk tetap mempertahankan, lebih-lebih meningkatkan, karena Syawal itu peningkatan. Itu saja gambaran yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini mendapat pencerahan mengenai fenomena pasca Ramadan. Terima kasih Ustaz Bambang yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Untuk bulan Dzulqa'dah ini, pasca Ramadan dan Syawal, itu bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit. Orang Jawa ngarani Apit, kecepet antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ini banyak yang lupa bahwasanya Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini suhu, jadi ada 12 bulan. Allah waktu menciptakan langit dan bumi, Allah memberikan 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan. Itu Dzulqa'dah, Apit ini, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang satunya Rajab. Nah, ini pada bulan-bulan yang dimuliakan ini, setiap amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Jadi Dzulqa'dah itu misalnya kita stabil, ya ndak harus tetap misalnya saya tak 5 juz napa Ramadan mungkin ada yang mencapai 1 hari 5 juz, ya kita 1 juz dino. Kita upayakan istiqomah. Ini harusnya tetap istiqomah, salat sunah istiqomah, puasa monggo sesuai kesehatan masing-masing, ya. Itu pada kalau Ramadan itu poso ki aman-aman lambung. Tapi nek mulai sunah-sunah itu beda rasanya, karena bulan Ramadan memang penuh rahmat dari Allah, kasih sayang Allah tuh limpahkan benar-benar. Harus 1 juz wis kesel, nek 5 juz kok ora rasa kesel, itu kan benar-benar rahmat kasih sayang dari Allah. Nah, ini memang luar biasa. Kalau Ramadan itu istimewa, wah itu ya. Tapi kalau Dzulqa'dah itu memang bulan yang dimuliakan, itu banyak yang lupa. Nah, Dzulqa'dah setelah kita Ramadan, kita mendapat insya Allah rasa kita mendapat ampunan, bersih, suci. Syawal tingkatkan. Nek tingkatkan, kita pahami, kita hayati, kita makan. Insya Allah Dzulqa'dah itu bisa stabil. Apalagi ingat, bulan mulia, aku tetap sholatnya tetap, sunah-sunah tetap, rawatib tetap. Kita jaga, kita usahakan istiqomah. Darus ya, tetap sedekah ya, tetap. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya rangkum semuanya karena waktunya hanya sekitar 50 menit untuk online ini. Dari pemahaman 7 fenomena Ibu, itu memang butuh satu ilmu pendamping, ya. Ilmu pendamping fikihnya, juga ilmu-ilmu tentang tafsirnya, ya. Ini penting sekali untuk mengerti, memahami terhadap 7 masalah ini. Nah, itulah perlunya kita bermajelis ini. Bermajelis ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ilmu lebih, seperti Ibu Haja Alfia, Ibu Ida, ada Mbah Yai Ridwan, ada Pak Tukiman, semua kan ahli-ahli yang paham. Ini perlu kita ngaji bersama, itu perlunya adalah saling menutupi, ya. Bukan berarti seorang ustadz itu semuanya, ya, semuanya.
Jadi ustadz, kiai itu juga manusia biasa yang bisa salah. Yang dilarang itu tidak boleh bohong. Ya, seorang guru tidak boleh bohong, tapi boleh salah karena manusia. Itu ya. Jadi pemahaman lebih jelas tentu butuh lebih intensif dalam mempelajari kajian-kajian agama ini. Ya, gitu ya, paham ya? Tujuh ya. Butuh lebih intensif, lebih konsentrasi. Ya. Ibarat dalam fakultas itu, fakultas konsentrasinya apa? Fakultas ekonomi konsentrasinya akuntansi, berarti harus lebih serius pada akuntansi. Fakultas manajemen umum berarti harus lebih khusus belajar khusus manajemen umum. Nah, dalam hal 7 firman ini yang utama adalah ilmu fikih dan ilmu tafsir. Ya. Kalau dijelaskan satu-satu di sini nggak mungkin karena waktu ya. Tapi bisa sinau dengan saya di rumah gratis, tidak bayar, manggil saya tidak bayar, gratis, tidak perlu manggil saya sumbang, sama-sama sedekah ya, yang utama ya. Kemudian apakah puasa Ramadan ini bisa menutup puasa-puasa yang lalu, yang lalai, yang tidak terkoreksi ya, yang buruk ketika remaja, ketika masih belum akil balik dan seterusnya, itu betulnya ada hadis sahih bahwa amalanmu yang baik itu akan menutup seluruh amalan yang kurang baik di masa lalu. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi semua amal-amal kita akan ditutup khawatim. Khawatim itu menutup amal-amal kita yang lalu. Baik amalan sholatnya, amalan zakatnya, sedekahnya, kemudian amalan puasanya akan ditutup dengan innama amal bil khawatim. Ya, tolong itu paham ya. Itu yang online ya. Jadi puasa yang kurang bagus lah itu 5 tahun sebelum sekarang tutup. Di masa-masa tua ini menutup dengan amalan yang bagus. Insya Allah semoga ditutup. Kemudian memang betul juga bahwa masyarakat kita ini terkooptasi dengan yang namanya pahala akhirat. Salahkah? Tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena kita ini dalam tataran ngaji syariah. Ingat ya, saya pernah seperti ini. Kalau tataran kita ngaji syariah, yang kita cari pahala, surga, jauh dari neraka itu kan syariah. Kalau kita mau lebih jauh, naikkan tingkat kita ke ngaji torekoh. Mulai tidak mikir lagi pahala, apalagi sudah sampai hakikat dan ma'rifat, udah nggak mikir lagi itu surga neraka, nggak mikir lagi ya, gitu ya. Jadi pelajaran kita adalah bagaimana meningkatkan agar sikap kita, ilmu kita tidak hanya pada syariah, kita menjadi orang-orang torekoh ya, mencari hakikat yang terjadi. Ini yang penting ya. Kemudian di Bali banyak kejadian-kejadian yang muskil ya, di Pulau Bali tadi disinggung ya. Jadi kita paham bahwa hidup ini pilihan sebenarnya. Mau ke kanan, mau ke kiri, atau mau lurus. Nah, agama kita tuh agama yang lurus, agama tauhid ya. Oh syariah. Oh 5 menit lagi ya, tinggal 5 menit lagi kan. Terima kasih Pak. Yang paling berat pertanyaan Pak Tukiman ya. Dan Pak Ahmad jadi satu. Dalam itu ciptakan cakil, Allah ciptakan Nuh dan Kanaan. Kita ingat ada surat Al-Araf 25. Innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru bi anfusihim. Itu Allah kata itu. Jadi kalau engkau ingin merubah nasibmu dari buruk ke baik, maka ada ilmunya, ada caranya ya. Sebenarnya Allah tidak menciptakan orang yang buruk itu enggak, semua diciptakan
ahsani taqwim, ya. Allah ciptakan semuanya manusia itu baik, akal pikiran semua baik. Yang buat buruk siapa? Ya dia sendiri, ya. Dia melepaskan ajaran-ajaran Allah, ya. Jadi kalau setelah dikatakan apa itu di sini wakal Rasulullah ya Rabbi, seolah Nabi itu mengeluh. Ini sebenarnya dijawab oleh surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina awa tandur nafsun maqaddamat jihad wa taqwa innallaha bima ta'malun. Itu jawabannya seperti itu. Jadi kita Nabi itu mencoba membumikan Quran, ternyata banyak orang-orang yang tidak memikirkan masa yang akan datang, akhiratnya mikir. Ya, yang juga adalah dunianya saja itu. Padahal dia orang Islam. Kita paham, ada tokoh-tokoh nasional ya kayak ya, yang mengatakan akhirat itu apa? Akhirat itu kan ramalan orang-orang ulama saja. Sampai dia agak melecehkan ulama itu, apakah ulama itu pernah ke sana? Kan ngawur banget orang itu. Pernah ke sana. Kok bisa cerita masalah keadaan sana? Matinya itu, apakah dia pernah mati, lihat neraka, surga, dan hidup kembali? Kalau dia percaya, ini kan namanya tidak mempunyai akal pikiran yang jelas. Seorang yang mengaku dia Islam dan pernah pergi haji, nggak pernah ngaji di Istiqomah. Profesor lagi. Profesor. Ya, itu ya. Kemudian wahyu Al-Furqan 30 ya wahyu. Jadi dia dijawab dengan At-Tahrim 78 itu ya. Jadi NKRI harga mati. Kok nggak kok harga mati? Ya kalau kita harus kok harga mati. Ya kita kok harga mati. Nggak boleh kita menyinggung agama lain. Kalau kita siap dari melihat apa majalah yang dikirim Pak Tukiman itu bagus, isinya itu bagus ya. Atau kita baca YouTube-nya Zakir Naik, itu musuhnya berat-berat, pendeta Hindu, pendeta Nasrani, nggak ada yang bisa memenangkan dia. Karena dia dengan Quran gak mati itu. Nah itu kita yang salah semuanya. Ya, nah akhirnya dia masuk Islam semuanya. 1 menit lagi ya. Ya, jadi itu intinya. Terima kasih. 1 menit lagi. Jadi mungkin nggak bisa jauh yang saya terangkan, tapi marilah kita ngaji istiqomah di istiqomah, jaga hati kita agar tetap istiqomah ya, termasuk sama yang online dan offline pada hari ini. Terima kasih, tidak bisa memuaskan semua tentunya karena waktu juga, tapi kita itu udah diceta ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Dan jawaban minggu lalu yang belum saya jelaskan, bahwa Allah tuh tidak butuh sertifikat ijazah. Puasanya, sholatnya, semua tidak butuh ijazah, sertifikat itu hanya kebutuhan di dunia ini. Ya, di akhirat nggak butuh. Allah bisa baca iman kita, takwa kita. Jadi menghadap Allah tidak perlu bawa ijazah. Ini loh Pak, saya S1, S2, saya doktor, saya jurusan agama Islam, enggak ada itu. Islam yang kapal. Ya, Bapak ya, Mbak Man, terima kasih atas semuanya. Tentu tidak bisa memuaskan karena waktu yang mepet, tapi kita masih ada minggu depan terus dan terus bermajelis ini istiqomah di istiqomah agar hati kita terjaga. Kumpul wong kang soleh, ya. Karena itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.